Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kembali lagi di channelnya Flagship Maba. Jadi hari ini kita nggak masak. Biasanya kita itu masakan vegetarian ala rumahan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih sama Pak Guru Gembul. Terima kasih juga untuk Pak Guru udah bersedia hadir memenuhi undangan kita nih Pak Guru. Iya. Pak Guru ini kesibukannya sekarang apa nih Pak Guru? Kebanyakan ini. Kesibukannya jadi pria panggilan. Pria panggilan. Kemana-mana nyemplok ya. Udah nggak ngajar Pak Guru ya? Ya, ngajar. Masih ngajar ya? Tadi tuh ngajar. Oh gitu. Makanya semalam tuh hampir nggak tidur, terus ngajar nguji anak-anak. Makanya kesini tuh tadi rada telat gara-gara ketiduran dia. Oh gitu. Nah Pak Guru kan masih ngajar nih. Saya tuh pernah lihat kontennya Pak Guru itu tentang pendidikan Indonesia. Maksudnya gimana ya? Pak Guru itu pernah mengkritik atau mengkomentari bahwa pendidikan Indonesia itu sebetulnya nggak relevan. Iya, nggak relevan. Terus begitu konten itu tayang, sama anak didiknya gimana tuh Pak Guru tuh? Ya nggak apa-apa, ada orang dilihat juga sama kepala sekolahnya. Oh iya? Mereka sama dinas pendidikan juga pasti dilihat kan. Dia support nggak mereka atau ini mah biarin aja gitu? Iya, enggak, bagaimanapun kan ini tuh proses ya. Jadi ketika kita mengkritik tuh bukan berarti kita memusuhi kan. Oh iya betul. Ini kritik itu adalah bagian dari solusi itu sendiri. Jadi, kalau didengarkan ya sok gitu ya. Iya, dan mereka juga sebenarnya kan membutuhkan kritik-kritik yang semacam ini gitu. Bahkan di negara-negara yang besar orang yang mengkritik itu kan dibayar gitu. Oh gitu ya? Ya iya. Atau misalkan yang lebih praktis lah, yang lebih ininya gitu. Jadi Microsoft, Google dan lain sebagainya itu siapa yang bisa ngehack dia dan dibayar kan? Ya, ada cari siapa yang bisa cari kelemahan kelemahannya itu. Saya hargai gitu ya. Nah, jadi para pengkritik itu sebenarnya semestinya juga layak dibayar dalam tanda kutip ya. Layak dibayar karena dia menjadi orang yang sibuk untuk mencari-cari kesalahan. Jadi sebetulnya pekerjaan orang mencari kesalahan itu ada seharusnya. Iya, ada. Sebenarnya gini, saya itu sambil minum nggak apa? Saya itu ketemu channelnya Guru Gembul itu sebetulnya nggak sengaja, kayak kira-kira 2 tahun yang lalu. Oh lama mah? 2 tahun yang lalu ya. Saya itu tiba-tiba nongol di YouTube saya itu, waktu pertama kali itu saya lihat itu pembahasan, kira-kira judulnya itu sekolah Kristen lebih baik dari sekolah Islam atau gimana gitu. Iya, yang saya lihat itu. Waktu itu kan baru kayaknya 2019 akhir. Baru pemilu presiden baru selesai dan lagi hot-hotnya tiba-tiba ada seorang yang membahas hal begini yang saya pikir ini hal yang cukup kritis. Tapi saya pelajari dalamnya, oh ternyata cara berpikirnya Guru Gembul ini logik, orang yang humble, terus semuanya itu berdasarkan histori sejarah. Iya. Ada kajian ilmiahnya, ada kajian ilmiahnya. Lalu saya menarik juga ya, saya telusurin channel Guru Gembul kan saya ikutin. Ternyata Guru Gembul juga pernah bahas tentang penyiksaan hewan. Iya, pernah. Penyiksaan hewan. Iya. Saya pikir kayaknya ini menarik dengan channel saya. Bisa gak sih saya akhirnya ngajak Guru Gembul ini collab, kita bahas tentang sejarah dari vegetariannya. Karena saya ini vegetarian nih Pak Guru nih. Iya. Saya seorang vegetarian, tapi rata-rata saya di luar itu ketemu pembahasan itu kebanyakan vegetarian itu berdasarkan dari satu ajaran. Atau rata-rata orang mengatakan itu vegetarian itu kan dari ajaran Buddhis misalkan. Terus ada orang itu belakangan ini banyak mengkampanyekan pola hidup sehat, tapi bukan dari komunitas Buddhis. Maaf kalau saya salah ya, mungkin bisa kasih tahu. Nah, yang banyak orang belum bahas itulah sejarah histori vegetarian itu sendiri. Sebetulnya munculnya dari sebelum jauh-jauh manusia zaman dulu memang udah mengenal pola hidup vegetarian, pola hidup sehat, atau setelah zaman modern ini Pak Guru. Itu yang mau kita bahas sebetulnya. Langsung nih bahas. Boleh, langsung. Jadi sebenarnya para ilmuwan itu masih kebingungan terkait dengan vegetarian. Khususnya kalau misal dikaitkan dengan proses evolusi manusia. Jadi proses evolusi manusia itu meniscayakan manusia atau mewajibkan manusia untuk makan daging. Dari kajian ilmiahnya? Ya, jadi begini. Kan dalam sudut pandang teori evolusi itu nenek moyang atau kita tuh sebenarnya berbagi gen dengan kera gitu ya, yang masih hidup di pohon-pohon gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya kita akhirnya memiliki kapasitas otak yang lebih besar, bagaimana ceritanya kita bisa berdiri tegak dan kemudian memiliki kemampuan berbahasa yang sangat luar biasa sehingga kita bisa berkomunikasi dan sebagainya, itu gara-gara protein hewani. Jadi ceritanya ini dalam
perspektif orang evolusi gitu ya. Oh, evolusi manusia ya. Dalam proses evolusi manusia yang Darwin itu. Nah, jadi kera-kera, bukan kera-kera, ya makhluk semacam kera yang hidup di Afrika sekitar 6 juta tahun yang lalu itu, awalnya dia hidup di wilayah yang banyak pohonnya, tapi terjadi perubahan iklim, pohon-pohonnya sedikit demi sedikit menyusut. Nenek moyang manusia yang awalnya bergelantungan di pohon, bukan kera ya, tapi yang sejenis nenek moyang manusia. Iya. Yang bergelantungan itu sedikit demi sedikit kehilangan cabang-cabang pohon untuk bergelantungan. Akhirnya dia berjalan di tanah. Nah, berjalan di tanah itu membuat badan mereka terpaksa untuk berdiri tegak. Nah, proses berdiri tegak ini membuat bagian belakang kepala manusia itu menjadi lebih besar, kapasitas otak menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Dan kemudian ketika mereka kehilangan buah-buahan, mereka harus terpaksa omnivora. Mereka terpaksa makan makanan termasuk juga daging-dagingan, dan inilah yang kemudian membuat manusia itu bisa otaknya berkembang lebih besar. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya menjadi manusia itu, awal mula menjadi manusia itu adalah ketika manusia itu makan daging. Kalau misalkan ini dikaitkan dengan Buddhisme, kan dalam riwayat Buddhisme itu tidak ada manusia paling awal, tidak ada Adam Hawa ya. Betul. Yang ada itu adalah makhluk-makhluk spiritual yang entah bagaimana dari ceritanya, alam semesta, kan? Dari alam semesta. Kemudian dia mencicipi sedikit demi sedikit bumi, dan akhirnya terjadi materialisasi, dan akhirnya terperangkap dengan gagasan materi gitu, kurang lebih. Betul, betul, dari ajaran dari Buddhismenya ya. Nah, itu dadakan loh, saya baru saya nggak dikasih tahu temanya. Mendadak ya? Mendadak ya? Berarti kayak ujian dong ini berarti. Ini hasil menjadi. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan Buddhisme yang tadi itu, jadi manusia baru pertama masuk ke alam di mana manusia sadar tentang realitas yang seperti ini, ada hawa nafsu, ada keinginan, itu ketika manusia makan daging pertama gitu. Dan jadi kalau dalam falsafah Buddhis yang tadi itu, manusia sedikit demi sedikit materialisasi itu gara-gara makan daging. Nah, itu bisa nggak disangkut pautkan dengan sejarah Adam dan Hawa? Bisa aja. Adam dan Hawa kan pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa kan gara-gara buah itu. Ya, tapi itu buah tuh bukan vegetarian. Itu buah tuh bukan daging. Bukan daging. Berarti sejarahnya itu kalau kita kaitkan ya mirip-mirip seperti itu kan? Ya, itu sebenarnya Adam dan Hawa itu adalah sejarah kenapa perempuan kalau ditawarin makan pasti jawabannya terserah. Kan perempuan kalau ditawarin makan terserah gitu terserah. Kan? Ya itu karena terakhir kali perempuan itu mengambil keputusan sendiri soal makanannya, manusia langsung jatuh ke bumi. Berarti nggak apa, boleh enjoy ya. Berarti dari sini namanya vegetarian itu, jadi nggak ada sejarah yang pasti dong. Nah, bukan, maksudnya dalam sudut pandang teori evolusi bahwa manusia itu berlatar sama seperti kera, kemudian mereka harus awalnya dari kera dulu berevolusi menjadi manusia. Maka poin awal kenapa manusia akhirnya bisa memiliki tingkat kecerdasan seperti sekarang dengan peradaban yang sekarang itu adalah gara-gara daging. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang sejarah vegetariannya itu dari mana? Itu dari dua tempat sebenarnya. Yang pertama itu dari wilayah Mediteran, dan yang kedua itu adalah dari wilayah India Utara, yang kemudian kita kenal dalam tradisi Buddhis. Sebenarnya tentu saja Siddhartha bukan orang yang pertama yang mempelopori vegetarian itu, tetapi bagaimanapun beliau adalah orang yang paling besar jasanya dalam perkembangan vegetarianisme di seluruh dunia. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kita di sini itu nggak lebih membahas tentang Buddhismenya ya. Kita bahas tentang vegetariannya ya. Ya nggak apa-apa, Buddhisme kita anggap sebagai bagian dari tradisi, bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Bisa menjadi. Terus berarti, tapi kan sekarang orang Buddhis nggak semuanya vegetarian. Dan apakah ajaran Buddhis itu benar-benar vegetarian? Mengajarkan vegetarian? Buddhis tidak mengajarkan vegetarian, tetapi orang-orang Buddhis yang taat akan memilih jalan vegetarian. Karena gini, kan yang saya sampaikan tadi itu di Mediterania dan di India bagian utara itu, ada kepercayaan yang relatif sama, yaitu kepercayaan bahwa jiwa itu abadi. Karena jiwa itu abadi, maka dia ketika dia pergi dari dunia fisik ini fisik nih, fisik ada kelihatan. Iya, dia bagaimanapun harus menemukan tempat, harus menemukan cangkang baru agar dia bisa hidup. Nah, ini orang Hindu percaya seperti itu, orang Buddhis percaya seperti itu, tapi baru Siddhartha yang kemudian menjelaskan bahwa
cangkang-cangkang itu bisa pindah-pindah itu tergantung pada cangkang yang sebelumnya, apakah baik atau buruk, maka itu yang menentukan cangkang akibat. Iya, yang samsara, karma dan semacam itu. Dan itu kemudian masuk ke dalam tradisi Upanishadnya Hindu. Jadi sebenarnya Hindu dan Buddha itu sama-sama satu sejarah akar rumpun. Sama punya akar rumpun, tapi untuk menjadi vegetarian memiliki dasar teologisnya itu sejak Buddhis. Jadi maksudnya kenapa kita harus vegetarian? Karena jangan-jangan hewan yang kita makan selama ini itu adalah kakek saya kemarin. Oh iya, itu ajaran Buddhis, betul. Gitu kan? Nah, karena itu maka jangan sampai kita itu terlibat dalam samsara, dalam kesengsaraan, dalam karma pala itu. Sehingga kita ternyata membunuh hewan yang sebenarnya jiwanya adalah kakek kita makan, dan kemudian samsara itu kita ikut dalam perputaran itu gitu. Nah, itulah yang kemudian memunculkan gagasan vegetarian, karena dalam tradisi Buddhis, dalam tradisi India kuno dan sebagainya, itu definisi makhluk hidup itu berbeda dengan definisi sains. Definisi sains itu kan tumbuhan juga makhluk hidup, jamur juga makhluk hidup. Nah, kalau misalkan dalam tradisi Buddhis, hidup yang dimaksud itu adalah hidup yang berkesadaran, yang aktif, progresif, bergerak. Jadi hewan, manusia itu makhluk hidup, sedangkan tumbuhan itu hidup tapi dalam kesadaran yang berbeda. Gitu. Nggak ada jiwanya. Nggak ada jiwanya. Nggak ada jiwa, tapi dia bisa bertumbuh. Iya. Bertumbuh itu tumbuhan. Tapi gini, kan kita kalau bicara vegetarian, kan ajaran Buddhis yang paling melekat nih tentang vegetarian nih. Nah, Buddhis sendiri, sang Buddha itu sendiri, Buddha Gautama itu lahir di India. Apakah sebelum Buddha Gautama lahir, masyarakat India kuno itu sudah mengenal tentang pola hidup vegetarian ini? Ada ya? Ada orang-orang Jain atau orang-orang yang sebelum itu. Jadi Siddhartha itu kan sebenarnya dia dalam sejarah itu ngambil prinsip jalan tengah kan. Betul. Prinsip jalan tengah yang dimaksud itu di satu sisi ada orang yang terlalu hedon, di sisi yang lain ada orang yang terlalu petapa gitu. Betul. Ada orang yang benar-benar gak mau makan, gak mau minum sampai matinya, pokoknya pengen menemukan pencerahan dunia kan, seperti itu. Betul. Nah, jadi Siddhartha pernah ditimpukin sama batu itu adalah sama orang-orang vegetarian. Masa sih? Iya, jadi sebelum Siddhartha itu Jadi sebelum Siddhartha memang sudah ada praktek-praktek yang seperti itu, karena ya itu tradisi bahwa jiwa itu abadi dan akan hidup ke cangkang, dan kalau kita ngebunuh itu maka bisa saja itu yang kita bunuh itu sebenarnya adalah saudara kita dan sebagainya, dan kalau kita ikut kalau kita ikut membunuh maka kita akan masuk dalam lingkaran samsara dan seterusnya. Itu sebelum Siddhartha memang sudah ada perilaku yang seperti itu. Jadi masyarakatnya itu perilaku vegetarian. Walaupun itu dari tradisi terpecah belah, tidak yang saya sampaikan tadi itu tidak memiliki nuansa teologis yang terjelaskan gitu. Kan kalau setelah Siddhartha ada penjelasan yang lebih deklaratif gitu. Betul. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak ada, tapi praktek-prakteknya sudah ada. Gitu. Oke. Cukup menarik nih teman-teman nih. Nah, ini sebetulnya karena waktu kita terbatas ya. Ini terakhir. Vegetarian itu sebelum kita masuk ke pola hidup sehat sekarang, masyarakat Cina kuno gimana? Iya. Mereka kayaknya rata-rata yang bervegetarian itu seperti saya nih. Nenek saya juga mengenal vegetarian. Leluhur saya semua mengenal vegetarian. Terus apakah masyarakat selain Mediterania dan India tadi, India kuno ya, apakah masyarakat di Cina kuno itu semuanya mengenal tentang vegetarian juga? Iya. Jadi masyarakat Cina kuno itu jadi harus dijelaskan dua kebudayaan yang sangat kontras antara India kuno dengan Cina kuno. Mereka tuh memiliki sesuatu yang benar-benar sangat berlawanan. Berbeda jauh. Dalam hal ini misalkan masyarakat Cina kuno itu terlalu fokus pada sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Sedangkan masyarakat India kuno itu real yang nyata itu nggak terlalu fokus, dia fokusnya pada dunia spiritual. Makanya misalkan kalau orang India bikin bangunan yang sampai sekarang dianggap sebagai 7 keajaiban dunia, itu pasti berhubungan dengan dunia spiritual. Itu pasti. Mau bikin misalkan Taj Mahal, mau bikin candi, pakai batu segala macam, itu pasti terkait dengan dunia spiritual. Kalau Cina terkait dengan alam material, bikin tembok Cina karena takut diserang sama Mongol. Ya, betul. Kan gitu ya. Sama bangsa Hun, maaf. Nah, jadi karena itu maka orang India dan orang Cina itu dulu tuh intensif banget karena mereka tuh saling melengkapi gitu. Bersebelahan mereka juga kan ya? Muter sih, jalannya muter gitu, lewat Pakistan, lewat Afghanistan.
Di Afghanistan itu ada sebuah daerah namanya tuh Kabul. Daerah Kabul. Nah, ke daerah Kabul. Nah, itu satu-satunya jalan dari India ke Cina zaman dulu. Jadi kalau cerita Tong Samcong itu yang kerasa, nah itu lewat situ. Lewat Kabul itu. Yang kepanasan ada 9 matahari kepanasan banget itu di situ kejadiannya. Okay. Berarti masyarakat Cina itu juga sudah mengenal pola makan vegetarian ya? Iya. Dan nenek moyangnya. Jadi maksud saya adalah masyarakat Cina pada waktu itu ketika menemukan orang-orang India yang sangat spiritual, ternyata mereka tidak makan daging dan ternyata mereka lebih sehat. Masyarakat Cina ambil itu. Jadi ngambilnya justru dari setelah ada Tridharma itu, Sanjiao, setelah para penyebar agama Buddha ke Cina, Dharma Duta itu datang semuanya ke Cina, itu juga membawa semangat vegetarianisme. Orang-orang Cina, loh kok pas setelah saya makan dengan pola makan yang seperti ini, saya lebih panjang umur, lebih sehat, lebih bisa apa sih? Lebih nggak gendut. Nah, gini nih, ada pertanyaan itu di masyarakat, ya karena rata-rata saya vegetarian. Teman-teman semua vegetarian. Ada sebagian teori itu mengatakan masyarakat Cina kuno dulu vegetarian karena terpaksa, karena dulu masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, nggak bisa makan hewan dan terpaksa makan sayur-sayuran. Betul nggak teori seperti itu? Kalau menurut Pak Guru? Saya sanksi kalau ada teori itu karena gini, masyarakat Cina itu sejak awal itu adalah masyarakat agraris. Masyarakat yang cenderung untuk makan daging itu justru masyarakat India. Oh gitu. Karena daerahnya jauh lebih gersang. India ya. Iya, Cina itu kan wilayah yang pertama diduduki oleh manusia itu. Dua sungai itu, Yangtze sama Huanghe. Sungai Yangtze sama Sungai Huanghe. Ya itu, nah itu subur luar biasa kanan kirinya tuh. Karena dilewatin sungai kan. Jadi mau nanam apapun jadi. Iya. Nah, karena itu maka mereka tuh sebenarnya lebih banyak makan tanaman. Padi-padian lah ya. Mereka diperkenalkan makan daging, masak daging dan sebagainya, yaitu setelah kontakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kemudian pas masuk Dharma Duta, orang-orang Nepal, orang India menyebarkan Buddhisme ke sana. Kemudian kamu jangan makan sembarangan, siapa tahu yang kamu sembelih, yang kamu makan itu adalah kakek kamu di kehidupan sebelumnya. Tolong jangan ya. Itu mulai berpikir. Jadi akhirnya ajaran itu yang masuk. Ya, dan karena orang Cina tadi itu sangat material, ini bukan ada tendensi tertentu ya, tapi memang karena budayanya seperti itu. Dan kemudian ketika makan itu mereka lebih panjang umur, kan orang Chinese itu sedikit-sedikit semoga panjang umur gitu kan. Betul. Makan itu ternyata lebih panjang umur, lebih enak, maka tradisi itu berkembang pesat di Cina. Akhirnya dari situ tradisinya muncul ya. Iya. Oke, menarik ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Guru Gumbul itu kalau waktu itu butuh berjam-jam. Tapi guru Gumbul ini waktunya padat, tapi nggak apa. Pertanyaan terakhir nih. Nah, vegetarian dengan pola hidup sehat sekarang ternyata yang populerin bukan masyarakat dari India. Betul Pak Guru ya? Yang populerin vegetarian itu ternyata masyarakat dari Eropa dan Amerika. Betul nggak sih Pak Guru? Iya, sekarang sudah berkembang dan menjadi pola hidup sehat. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka lebih aware sih? Karena kalau ke Eropa dan Amerika sekarang itu sedang mengalami proses transformasi dari masyarakat merah ke masyarakat hijau berubah menjadi masyarakat biru. Maka farmasi mereka menjadi biru, teknologi transportasi mereka jadi biru. Ada hubungan sama Go Green yang mereka galakan? Iya. Jadi setelah Go Green itu kan blue. Jadi mereka itu emang ke arah sana. Jadi, nah karena itu mereka pikir, coba bayangkan misalkan peternakan sapi di Amerika Serikat itu menjadi salah satu penyumbang karbon dioksida terbesar di negara itu. Kalau misalkan sapi tidak dipelihara atau tidak dimakan, maka efek pemanasan global itu berkurang drastis. Iya, misalkan yang seperti itu. Kemudian orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika menelaah bahwa ternyata protein hewani itu bisa saja dibuat di laboratorium. Sehingga mereka sekarang sedang fokus untuk mengembangkan daging tanpa motong hewan. Atau misalkan istilah itu daging-dagingan. Iya. Nah, tapi daging-dagingan ini walaupun mahal, tapi di masa depan mungkin mereka akan makan karena proteinnya, karbonya, semuanya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan saya baru tahu ini begini ya. Nah, tapi apapun itu, nah masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa itu sebenarnya benar-benar berkesadaran terhadap bahwa lingkungan yang buruk ini salah satunya adalah gara-gara manusia terlalu serakah. Coba bayangin misalkan ayam itu semestinya hidup 4 tahun baru bisa disembelih. Tapi sekarang 40 hari dia nggak lihat matahari, dia nggak lihat bapak ibunya, dia nggak lihat apa, hanya di dalam kandang besar langsung disembelih. Itu benar-benar
mereka tuh empati. Seandainya saya jadi ayam, kebayang hidup yang semenderita itu gitu. Kenapa kita sekejam ini hanya demi beberapa detik makanan yang masuk ke lidah kita gitu. Jadi mereka mulai mengkampanyekan itu ya. Jadi bukan hanya soal vegetarian, tapi secara keseluruhan adalah bahwa mereka harus menjaga lingkungan ini menjadi lebih baik karena nasib bumi itu ditentukan oleh manusia. Betul. Nah, ini semakin menarik ya. Dan saya juga baru tahu ternyata ada satu ya, hewan-hewan bisa diciptakan ya, diolah dan karbohidrat semua bisa dimasukkan. Iya. Oke, nanti kita bahas sama Guru Gembul di tempat lain kalau Guru Gembul bersedia nih. Kayaknya cukup menarik ya pembahasan itu. Ada satu makanan diolah bukan olahan kimia kan? Diolahnya oleh kimia, tetapi itu adalah bahan-bahan alami. Oke, tapi bisa diisi karbohidratnya, mineral segala macam sesuai dengan kebutuhan manusia. Oke, nggak apa. Kali ini sangat menarik dan karena waktu kita terbatas nih Pak Guru. Terima kasih banget Pak Guru udah bersedia hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng dengan kita. Tapi maaf kalau kurang optimal ya. Ya nggak apa. Asal ini dadakan banget temanya. Memang benar, tema dadakan. Berarti kita anggap aja menguji. Ini ujian Pak Guru. Tapi cukup menarik ya. Ternyata cara berpikirnya Pak Guru, apa sih pengetahuannya Pak Guru ini luar biasa. Luar biasa dan ini bisa langsung diimplementasikan ya, dijabarkan dengan begitu jelas. Ternyata Pak Guru cuma pahamnya bukan cuma hal-hal yang lain ya, vegetarian pun cukup paham ya. Tapi nggak apa, terima kasih buat teman-teman. Nah, mungkin next ya kita akan undang lagi Pak Guru Gembul. Mudah-mudahan Pak Guru bersedia terima undang kita. Kita bahas tentang vegetarian dari sisi yang berbeda. Oke, ya, kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Ini juga pertemuan kita yang pertama ya Pak Guru ya. Terima kasih semuanya. Thank you.